Seorang pemuda berusia 16 tahun memiliki misi tak biasa, yakni mensejahterakan para petani. Ia mencetuskan sebuah aplikasi digital yang memberikan solusi atas permasalahan mereka selama ini. Bersama sang ayah, pemuda ini bergerak dari satu desa ke desa lain agar petani melek teknologi. Upaya ini berujung ke satu tujuan, anak-anak petani mampu memperoleh pendidikan yang layak. Simak liputan Amanda Falani selengkapnya. 2,1 juta orang yang memakai internet, artinya 2,1 juta orang yang bisa melihat dan bisa membeli, bisa memesan produk-produk Bapak. Itu jumlah yang sangat besar. Seorang pemuda tampak ikut berbaur dan larut dalam percakapan bersama para petani. Ini bukan pertama kalinya bagi Davin Christopher Sudirjo turun ke desa untuk membahas permasalahan pertanian. Di saat remaja seusianya sibuk dengan urusan pribadi, Davin yang baru berusia 16 tahun memiliki mimpi yang tak biasa, menyejahterakan kehidupan para petani. Davin menemui para petani yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jika masyarakat umumnya hanya mengetahui Lombok sebagai tempat wisata, namun disinilah beragam hasil pertanian unggulan berasal. Sebagian besar wilayah Lombok adalah lahan kering yang cocok untuk berbagai jenis komoditi pangan. Mulai dari padi, palawija, hingga sayur mayur. Hampir setengah dari penduduk pulau ini berprofesi sebagai petani. Di desa Lendang Nangka, Lombok Timur, Davin menjalankan misinya. Itani punya visi dan misi. Visinya adalah untuk mensejahterakan para petani. Dan misi Itani adalah untuk memotong rantai pemasaran supaya visinya bisa tercapai. Karena Itani itu berdasarkan mimpi saya, yaitu mensejahterakan para petani. Jadi ini beneran nggak ada benefitnya buat saya, benefitnya semua buat petani. Itani adalah sebuah aplikasi digital yang diakses dari sebuah gawai. Davin menganggap Itani menjadi solusi atas kendala yang dihadapi petani selama ini. Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana pemahaman para petani akan teknologi ini? Kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang sebelumnya, ini mereka tuh yang paling melek teknologi lah. Mereka udah ngerti internet. Dengan aplikasi Itani, hasil bumi dari tangan petani bisa dipasarkan langsung ke tangan pembeli. Beragam komoditi pangan terpajang lengkap dengan harga lebih kompetitif yang diajukan oleh petani. Aplikasi ini tercipta dari sebuah kegelisahan akan suatu keadaan. Inilah penjelasan Hening Ciptadi, ayah Davin yang juga turut serta dalam kegiatan sosialisasi Itani. Karena tengkulak-tengkulak ini menguasai sentra-sentra pertanian. Bagaimana sekarang ini petani-petani itu bisa terhubung langsung dengan pembeli tanpa melewati beberapa tengkulak ini. Dan ini yang menjadikan harga-harga cabai, harga-harga sayuran itu naik berkali-kali lipat. Tahapan agar tidak ada orang ketiga dalam distribusi bahan pangan menurut Hening amat diperlukan. Karena dengan itu artinya rantai distribusi yang membuat biaya pengiriman melonjak dapat dipangkas. Pendapatan petani pun bisa meningkat. Salah satu petani yang ditemui Davin adalah Eksan. Ia tergolong petani sukses di daerahnya. Saat ini Eksan memiliki 10 hektar sawah dan menampung sekitar 80 orang petani. Bersama dengan 4 kelompok tani yang dibinanya, Eksan tengah sibuk menyemai benih dan memanen cabai. Rata-rata jumlah panen miliknya bisa menghasilkan 14 ton cabai per hektar dengan harga per 1 ton 40 juta rupiah. Kalau kita istilahnya membentuk suatu kerjasama dengan baik petani maupun yang lain itu nanti kan berdasarkan kesepakatan mengikuti harga pasaran. Entah mungkin pakai sistem harga kontrak 1 bulan atau pakai sistem harga kontrak per 2 minggu atau maksimal mungkin pakai sistem harga kontrak 2 bulan. Hasil panennya pun dikirim ke berbagai daerah, mulai dari Batam, Jakarta, hingga Papua.
Ini kemarin kita Eksan pun mengemukakan harapan lain dari keberadaan Itani. harapan kami dengan adanya Etani ini, terutama di masalah pemasaran, kita ada kemudahan-kemudahan untuk nembus pasaran-pasaran luar daerah. Tidak hanya Batam, Pekanbaru, tapi bahkan mungkin kalau bisa tembus ke Singapura, Brunei, bahkan kalau bisa masuk ke Jepang juga mudah-mudahan. Bahkan untuk Lombok Timur saja tahun ini. Senada dengan Eksan, Muhammad Suwaidi, petani asal Perian, Lombok Timur, mengemukakan harapannya akan perbaikan nilai jual cabai yang menjadi sumber pendapatannya. Kalau saya bisa meningkatkan harga, misalnya dengan terpangkasnya ini, para pengepul itu, saya bisa memperoleh kelebihan harga 4 sampai 5.000 rupiah per kilo. Ambil misalnya sekarang, kalau saya jual ke Tengkulak harganya 33.000, maka saya bisa menjual 37.000 sampai 40.000. Harapan yang diungkapkan Eksan dan Muhammad Suwaidi mewakili aspirasi ratusan petani lain di Lombok Timur. Eksan pun memiliki penilaian tersendiri akan sosok Davin. Orang Jakarta yang setahu saya tidak begitu tahu mengenai pertanian, tapi kok dia sangat peduli dengan para petani, bahkan dia punya cita-cita atau planning untuk membantu para petani untuk akses pemasaran yang lebih luas lagi. Saya sangat salut. I'm not sure what to call it in English, but in Indo they call it naik haji. Aplikasi Itani yang telah sampai ke tangan mereka tercipta dari tangan seorang pemuda asal ibu kota Jakarta. Saat ini, Davin duduk di bangku sekolah menengah atas. Ia tergolong aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik yang bertaraf internasional. Saya pun menemuinya di Rumah Cerdas, sebuah tempat kursus bahasa Inggris bagi anak yang tidak mampu, bertempat di kawasan Pluit, Jakarta Barat. Bagi Davin, hak akan pendidikan dasar menjadi perhatian terbesarnya. Hal inilah yang menjadi latar belakang tercetusnya Itani. Latar belakangnya adalah beberapa tahun yang lalu, itu ayah saya mengirim saya ke sebuah desa yang sangat terpencil di Nusa Tenggara Timur. Habis itu petani-petani di situ, itu mereka sangat miskin dan mereka juga ditekan sekali sama tengkulak. Dan saya melihat bahwa anak-anak petani itu, walaupun mereka sekolahnya sangat sederhana, paling mereka semua di situ cuma ada SD doang di kampung itu. Dan mereka semua tuh punya mimpinya tuh sangat tinggi. Walaupun bahkan ada yang banyak mau jadi presiden. Dan saya tersentuh karena walaupun mereka tinggalnya di daerah yang sangat terpencil, mereka tuh mempunyai mimpi yang sangat besar. Dan saya tuh ingin membantu mereka mencapai impian itu. Dan karena orang tua mereka petani, supaya mereka bisa sekolah tinggi, itu artinya orang tuanya kan hidupnya juga harus lebih sejahtera sehingga anaknya bisa disekolahkan yang tinggi. Lalu setelah kamu dikirim ke daerah pelosok tersebut, apa yang kamu lakukan? Ide aplikasi ini muncul dari waktu saya dapat kesempatan magang di sebuah perusahaan IT dari Jepang. Jadi saya mendapat magang di situ, lalu saya juga ikut sebuah kursus building application dan saya bersama mentor saya membuat ini aplikasi Itani. Aplikasi Itani telah diluncurkan secara terbatas di Desa Siwarak, Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak Oktober 2016 lalu, Itani sudah menghasilkan transaksi antara petani daerah dengan pembeli besar dari Jakarta. Di luar keberhasilan yang telah dicapai, Davin mengungkapkan bahwa dirinya sempat meragukan proyek ini. Pada saat membuat program ini, apakah timbul keraguan di dalam diri Davin, mereka ini mampu nggak mengoperasikan segala macam gadget? Sebenarnya sih awalnya keraguannya tuh ada, karena saya tahu proyek ini tuh sebenarnya kendalanya tuh sangat banyak. Tapi orang tua saya dan mentor saya juga sangat mendukung ya. Jadi mereka bilang, udah mulai aja nggak apa-apa. Orang tua menjadi sosok yang paling berpengaruh dalam membentuk Davin sebagai pemuda yang memiliki mimpi tak biasa. Sekaligus mendampinginya untuk mencapai perjalanan hingga ke titik ini. Ternyata keputusan sang ayah membawa Davin ke pelosok Nusa Tenggara Timur memiliki suatu alasan yang kuat.
Dan Hening pun tak pernah menyesal akan keputusannya. Jadi begini, awalnya saya berpikir bahwa anak-anak hidup di kota itu sudah terkotak-kotak. Mereka tidak cair dengan masyarakat di sekelilingnya. Nah, hal itu menginspirasi saya. Bagaimana Devin ini, anak-anak saya ini bisa berkomunikasi, bisa seimbang, balance dengan teman-temannya gitu. Jadi keinginan itu sangat kuat. Jadi begitu balik dari Nusa Tenggara Timur itu, keinginan dorongan untuk menjadi inspirasi, memberkati orang lain itu sangat kuat. Bagaimana cara Bapak sendiri mendampingi seorang Davin yang penuh dengan ide besar dan juga kadang wild ya, dan yang sangat idealis ini Pak? Jadi saya biarkan dia mengalaminya sendiri. Bagaimana Devin itu secara naluri, secara sendiri itu mengeluarkan analisanya. Nah, usulan-usulannya seperti itu. Nah, dari situlah kita bisa meng-guide gitu. Pada April 2016 lalu, pemerintah sebenarnya telah meluncurkan 5 aplikasi serupa yang memberikan layanan informasi terkait solusi akan persoalan pertanian. Namun yang membedakan aplikasi Itani adalah komitmen sang pencetus untuk tetap konsisten menindaklanjuti setiap aspirasi para petani. Ya sebenarnya sih saya juga ingin bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Mendagri, dan juga Menteri Kominfo. Apa yang kamu harapkan dari mereka? Saya ingin memberitahu mereka bahwa ini ada solusi untuk pertanian Indonesia, untuk supaya swasembada pangan itu, cita-cita Jokowi ya, untuk ada swasembada pangan itu tercapai. Petani-petani kita tuh mampu, namun mereka tuh banyak dari mereka yang belum mendapat perhatian. Tragisnya nasib harimau Sumatera yang bisa berdampak pada manusia. 360 segera kembali.